Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penawaran dan permintaan yang ada hubungannya dengan mekanisme pasar. Oke, nah kita mulai dulu dari permintaan. Ya, permintaan itu adalah jumlah barang yang rela dan mampu dibayar oleh pembeli. Ya, jadi seorang pembeli yaitu akan membeli tentunya sesuai dengan apa yang dia mampu dia bayar kepada penjual, yaitu disebut dengan permintaan. Nah, di sini ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan berkata bahwa ketika harga suatu barang naik atau meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan juga ketika harga suatu barang itu mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami peningkatan. Nah, tentunya ini adalah dalam kondisi ceteris paribus, maksudnya yang dibandingkan atau yang dibicarakan di sini hanya antara harga dan dengan jumlah barang, ya, harga dan juga jumlah barang. Yang lain yang mempengaruhi barang yang lain itu dianggap tetap atau konstan. Oke, jadi ini adalah dilihat dari sudut pandang seorang pembeli. Jadi seorang pembeli itu dia menginginkan harga yang semurah-murahnya atau kalau bisa gratis. Nah, di sini di hukum permintaan itu apabila kita buat kurva permintaan dia akan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini adalah bentuk dari kurva permintaan. Jadi semakin tinggi harganya, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan mengalami penurunan. Begitu juga semakin murah harganya, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen itu akan mengalami peningkatan. Oke, nah di sini ada barang yang tidak mau mengikuti hukum permintaan tadi. Yang pertama adalah kasus barang given atau given good effect, ya, atau barang yang mempunyai kualitas yang rendah. Nah, di sini barang yang mempunyai kualitas yang rendah itu berbeda dengan hukum permintaan. Ya, jadi di barang yang mempunyai kualitas rendah ini ketika semua harga barang itu naik, ya maka kecenderungan pembelian barang given ini akan mengalami peningkatan. Oke, nah contohnya misalkan barang given, ya tadinya orang mengkonsumsi beras, ya karena harga beras semuanya naik, maka dia beralih ke konsumsinya adalah misalkan jagung. Ya, ataupun orang biasa mengkonsumsi beras dengan kualitas tinggi karena semua harga beras kualitas tinggi itu naik, maka dia beralih ke barang yang kualitasnya rendah atau beras yang mempunyai kualitas yang rendah. Kemudian yang kedua adalah kasus pengaruh harapan dinamis. Nah, kasus pengaruh harapan dinamis ini adalah ada harapan dari konsumen. Ya, sekarang saja mahal harganya, apalagi nanti. Nah, di kasus pengaruh harapan dinamis ini contohnya misalkan tanah, barangnya adalah tanah misalkan, ataupun emas. Nah, ini masuk ke kasus pengaruh harapan dinamis. Kemudian yang ketiga adalah kasus barang prestis. Ya, kasus barang prestis ini adalah kasus barang yang mempunyai nilai prestis sendiri untuk orang. Ya, jadi dengan memakai barang tersebut maka prestisnya naik. Ya, atau mungkin harga dirinya naik gitu. Nah, untuk untuk memakai barang ini. Ini adalah kasus barang prestis. Kemudian pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan yang pertama dia bisa bergeser di sepanjang garis kurva permintaan tersebut. Kemudian yang kedua, kurva permintaan bisa bergeser ke atas maupun ke bawah. Nah, kalau kurva permintaan bergeser ke atas, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen mengalami peningkatan. Kalau kurva permintaan itu bergeser ke bawah, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen itu mengalami penurunan. Nah, variabel yang bisa menggeser kurva permintaan ada 5 variabel. Yang pertama itu harga atau price. Ya, jadi tadi sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, ya, harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan mengalami penurunan.
Jadi begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika harganya turun, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua adalah pendapatan. Ya, pendapatan. Jadi ketika pendapatan seseorang itu mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen juga akan mengalami peningkatan. Ya. Begitu juga kalau pendapatannya mengalami penurunan, ya maka jumlah barang yang dibeli pun juga akan mengalami penurunan. Oke, kemudian yang ketiga adalah harga barang lain yang terkait. Ya, harga barang lain yang terkait ini ya bisa dikatakan adalah ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Nah, barang substitusi itu adalah barang yang menggantikan barang yang lain. Ya, barang yang menggantikan barang yang lain. Contohnya tadi adalah beras digantikan dengan jagung misalkan. Ya. Nah, ini adalah contoh barang substitusi. Kemudian ada barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang melengkapi barang yang lain. Ya, contohnya kopi dengan gula. Nah, itu masuk ke dalam barang komplementer. Kemudian yang keempat adalah selera konsumen. Nah, selera konsumen. Nah, semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka jumlah konsumsinya juga akan semakin tinggi juga. Begitu juga kalau konsumen itu rendah konsumsi atau selera konsumennya itu rendah terhadap suatu barang, maka konsumsinya juga akan mengalami penurunan. Oke, kemudian yang kelima adalah ekspektasi. Ya, ekspektasi atau harapan konsumen terhadap suatu barang di masa yang akan datang. Oke, nah kemudian yang selanjutnya adalah tentang permintaan pasar. Nah, permintaan pasar itu adalah total keseluruhan permintaan atau pembelian dari individu ya pada suatu masing-masing harga. Jadi total keseluruhan permintaan terhadap suatu barang. Nah, ini adalah permintaan pasar. Nah, apabila digambarkan permintaan pasar seperti ini, ya, maka dirumuskan permintaan pasar D, DA ditambah dengan DB ditambah dengan DC. Nah, ini adalah tentang permintaan pasar. Kemudian selanjutnya ada penawaran. Nah, penawaran itu adalah jumlah barang yang rela dan mampu dijual oleh seorang penjual. Nah, kalau permintaan tadi dilihat dari sisi pandang seorang pembeli dan penawaran ini adalah dilihat dari sisi pandang seorang penjual. Nah, hukum penawaran berkata bahwa ketika suatu barang itu mengalami peningkatan harganya, ya, maka jumlah barang yang dijual oleh seorang penjual juga akan mengalami peningkatan. Dan ketika harga suatu barang itu mengalami penurunan, maka jumlah barang yang dijual oleh seorang penjual juga akan mengalami penurunan. Nah, ini keadaannya seteris paribus, jadi yang dibandingkan adalah antara harga dan juga jumlah barangnya. Ya, price dan kuantitinya yang dibandingkan. Yang lain dianggap tetap atau konstan. Oke, nah di sini ada hukum penawaran, maka bisa digambarkan ke dalam kurva penawaran, dia akan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Dia akan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, pergeseran kurva penawaran yang pertama adalah dia akan bergeser di sepanjang garis kurva penawaran tersebut. Kemudian yang kedua, kurva penawaran akan bergeser ke atas maupun ke bawah. Apabila kurva penawaran bergeser ke atas, ya maka itu menunjukkan bahwa jumlah barang yang dijual oleh penjual itu mengalami penurunan. Apabila kurva penawaran itu bergeser ke bawah, maka jumlah barang yang dijual oleh seorang penjual akan mengalami peningkatan. Ya, S bergerak ke S1 dan juga S bergerak ke S2. Kalau S bergerak ke S1 maka mengalami peningkatan, S bergerak ke S2 maka mengalami penurunan. Nah, variabel yang dapat mempengaruhi penawaran yang pertama adalah harga. Ya, harga itu berhubungan dengan hukum penawaran tadi. Ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang dijual oleh seorang penjual juga akan mengalami kenaikan. Ya, ketika harganya turun, maka jumlah barang yang dijual oleh seorang penjual juga akan mengalami penurunan. Nah, harga barang lain juga sama. Tadi ada barang substitusi dan juga barang komplementer. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Nah, ketika teknologi di suatu negara itu mengalami peningkatan ya dalam memproduksi suatu barang, maka jumlah barang yang dijual oleh seorang penjual juga akan mengalami peningkatan.
Begitu juga kalau teknologi di suatu negara itu mengalami penurunan dalam memproduksi suatu barang, maka jumlah barang yang dijual oleh seorang penjual juga akan mengalami penurunan. Dan yang keempat adalah ekspektasi atau harapan konsumen terhadap suatu barang. Nah, di sini penawaran pasar ya. Ini ada total penawaran terhadap suatu barang dari individu. Ya, jadi di sini adalah penawaran pasar. Jadi dirumuskan SA ditambah dengan SB ditambah dengan SC. Nah, kemudian kita akan membahas tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, keseimbangan pasar itu adalah suatu situasi ketika permintaan dan penawaran itu bertemu pada suatu titik. Nah, permintaan itu akan naik dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan permintaan itu akan turun dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan penawaran akan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini akan bertemu pada satu titik. Nah, titik inilah yang disebut dengan equilibrium. Nah, kalau di dunia nyata di sini ya, si penjual dan si pembeli itu sama-sama. Ya, si penjual mau untuk melepaskan barangnya, kemudian si pembeli juga mau untuk membayar harganya. Nah, mereka saling sepakat. Nah, itu disebut dengan equilibrium. Nah, di sini tentunya di dalam transaksi jual beli ada harga dan juga ada kuantitas. Berarti ada harga keseimbangan dan juga kuantitas keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu apa? Harga keseimbangan itu adalah permintaan dan penawaran bertemu pada suatu harga tertentu. Sedangkan kuantitas keseimbangan itu adalah permintaan dan penawaran itu bertemu pada suatu kuantitas tertentu. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Ya, terima kasih.